Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawla rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita kembali lagi dalam event training online. Nah, training online spesial property basic class ya. Jadi ini adalah materi-materi yang sangat luar biasa yang insya Allah akan disampaikan oleh para mentor-mentor Bapak Ibu semua. Dan malam hari ini spesial langsung disampaikan oleh Coach Mas Turit selaku mentor terbaiknya nih di Iskariman Academy. Oke, karena waktu juga sudah berjalan, langsung saja kepada Coach Mas Turit untuk materi malam hari ini terkait dengan branding. Silakan Coach. Oke. Siap, terima kasih banyak Kang Zahid atas waktunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai malam kali ini kita masih bisa berjumpa, bertemu, baik itu mungkin masih via online gitu ya, atau mungkin beberapa Bapak Ibu sekalian wajahnya sudah tidak asing, pernah ketemu offline juga, tapi dimanapun Bapak Ibu berada, mudah-mudahan doa kami adalah mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dimudahkan dalam urusannya, terutama urusan untuk closing di Granada. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan juga kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sebelum nanti saya mulai dan saya buka, saya mau tanya dong, Bapak Ibu, kira-kira di sini yang di luar Jabodetabek, kira-kira siapa nih? Boleh ditulis di kolom chat ya. Yang domisilinya di luar Jabodetabek. Saya pengen tahu ada berapa orang sih yang domisilinya di luar Jabodetabek dari 48 partisipan gitu ya. Atau memang rata-rata domisilinya di Jabodetabek. Tapi saya mau tanya dulu nih, yang di luar Jabodetabek kira-kira ada nggak nih ya peserta malam kali ini? Saya Ila dari Bali. Masya Allah, luar biasa. Bu Ila, Bapak Ibu sekalian dari Bali. Bentar lagi kayaknya kita harus buka nih proyek yang ada di Bali gitu ya. Pak Imam dari Malang. Wah, pas banget nih. Malang, mudah-mudahan doakan Pak Imam. Mudah-mudahan Malang dalam beberapa bulan ke depan launching proyek di Granada. Insya Allah tunggu aja Pak Imam. Bu Ila juga kita sedang mencari lahan di Bali Bu sebenarnya. Nanti kalau ada Bu Ila ada listingan dan sebagainya boleh dikirim nanti ke leadernya. Termasuk juga Pak Imam ya. Barangkali nanti Pak Imam ada listingan apa namanya lahan dan sebagainya boleh juga dikirim ke leadernya atau mentornya. Karena memang kita rencana di Sekaliman itu rencana membuka di Bali, di Malang, di Wonosobo gitu ya. Cuma kita masih mencari-cari lahan yang pas, cocok dan sebagainya. Saya Firda dari Semarang. Oh, Semarang, ya, Jawa Tengah. Jakarta Barat, Kang Nasum. Oke, Pak Purwanto masih Jabodetabek ya. Dari Jakarta, oke. Ada lagi mungkin? Oh, nggak ada ya. Berarti Malang sama Bali nih di luar Jawa nih. Selebihnya di luar Jabodetabek nih. Selebihnya Jabodetabek ya, Insya Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Malam kali ini saya menyampaikan sedikit tentang property basic class ya atau kelas PBC. Jadi Bapak Ibu yang baru hadir atau yang udah pernah hadir di Rabu malam, kita insya Allah Bapak Ibu rutin setiap Rabu malam itu training online, namanya TOP, Training Online Property. Nama judulnya adalah Property Basic Class. Jadi kelas basic di dunia properti. Nah, ini via online-nya. Dan itu selalu kita adakan setiap Rabu malam, Bapak Ibu. Kalau tidak ada halangan gitu ya. Kalau pematerinya bisa, selalu diadakan setiap Rabu malam. Kalau nggak bisa, berarti biasanya diundur pekan depannya lagi. Nah, nanti silabusnya seperti apa, Kang? Kita sudah ada silabusnya dalam sebulan sekali gitu ya. Jadi minggu pertama apa, minggu kedua apa, dan itu saling berkaitan. Minggu pertama ngebahas A, minggu kedua ngebahas B, C, D, yang itu saling berkaitan Bapak Ibu. Ini kalau seandainya nggak ikut runut gitu ya, biasanya agak bingung sendiri gitu, tiba-tiba lompat dan sebagainya. Tapi nggak masalah sih, nanti di bulan depannya Bapak Ibu tetap bisa mengikuti training property basic class itu sendiri. Karena materinya selalu saya ulang gitu ya. Sebulan sekali itu selalu saya ulang materinya gitu ya. Tapi untuk merefresh, untuk kemudian nambah semangat-semangat lagi. Nah, apa sih materinya ya? Saya izin menyampaikan nih. Tasik, Masya Allah. Ada dari Tasik juga ya. Apa sih materi atau silabus dari Property Basic Class gitu ya, yang ada di Iskariman Academy. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian.
Mana nih? Oke. Nah, ngebahas tentang personal branding ya. Untuk manajemen database itu sebenarnya nanti pertemuan pekan yang akan datang, tapi kita ngebahas dulu personal brandingnya. Gitu ya. Malam kali ini kita akan clearkan terkait personal branding di Iskariman Academy seperti apa sih materi ilmunya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini dia namanya training online property basic class. Itu setiap Rabu malam, Bapak Ibu. Nah, ini silabusnya nih, ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama, kita sudah ngebahas ya ini ya. Mungkin Bapak Ibu yang 2 pekan lalu sempat hadir di training online juga gitu ya, yang sudah lebih dulu mungkin joinnya gitu ya. Kita ngebahas tentang fundamental dan grow mindset marketing property. Apa sih yang menjadi fundamental di dunia marketing property, termasuk juga memperbaiki mindset gitu ya. Kita udah bahas itu. Nah, bagi teman-teman yang kemudian nggak sempat mengikuti materi ini, mungkin nanti bulan depan bisa mengikuti di awal pekan gitu ya, setiap Rabu malam. Gitu ya. Kemudian malam kali ini kita akan membahas tentang tips membangun personal branding marketing property. Nah, inilah yang insya Allah malam kali ini kita akan bahas gitu ya. Pertemuan materi kedua. Materi ketiga selanjutnya adalah optimalisasi WhatsApp marketing, yang dimana di dalamnya lanjutan tentang branding, tapi brandingnya di WhatsApp marketing. Kemudian juga manajemen database nantinya, gitu ya. Seperti apa sih kriteria-kriteria customer, ada hot, warm, gitu ya, ada cold dan sebagainya. Nanti akan ada penjelasannya, insya Allah di pekan yang akan datang. Dan bagaimana sih membangun branding di WhatsApp marketing gitu ya. Jadikan WhatsApp marketing ini jadi ladang cuan gitu. Harapan kan seperti itu ya. Tapi malam kali ini saya akan membahas tentang teori membangun personal branding secara umum gitu ya. Nah, kemudian nanti pertemuan selanjutnya atau pertemuan terakhir di akhir bulan gitu, biasanya gitu ya, kita menyampaikan tentang teknik closing property, tentang tips handlingnya seperti apa, follow up customer itu seperti apa. Kalau udah ada customer yang nanya, jawabnya seperti apa. Kalau ada customer keberatan terkait jarak, jawabnya seperti apa. Ada yang keberatan customer dari sisi harga, jawabnya seperti apa. Nanti ada apa namanya tekniknya sendiri Bapak Ibu sekalian untuk mengatasi hal demikian. Gitu ya. Jadi silabus dari training property basic class. Gitu. Baik, terus kemudian juga sedikit informasi, mungkin belum launching, tapi ya informasi ini saya sampaikan di malam kali ini spesial bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom pada kesempatan malam kali ini, 72 partisipan. Insya Allah kita ada rencana gitu ya di akhir bulan ini atau minggu depannya lagi gitu ya, kita mau adain kopdar biasanya setiap bulan sekali, seperti biasanya gitu ya, seluruh member Iskariman Academy, yaitu kurang lebih nanti insya Allah di Waterfall Theater. Tapi untuk informasi lebih dalam, lebih jelas, nanti kita sampaikan di grup Kopdar, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait ketentuan dan sebagainya. Gitu sih, sedikit informasi aja selingan untuk training pada kesempatan malam kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, eh ini materi pada kesempatan malam kali ini ya. Ini juga ada mitra-mitra yang cukup lama gitu ya. Ada Pak Tisna udah 2 tahun, Masya Allah. 2 tahun udah bergabung dengan Iskariman Academy. Kayaknya Pak Tisna udah hafal ini materinya gitu ya. Udah lebih menguasai Pak Tisna, Masya Allah. Ada juga tadi ya Pak Purwanto juga sebenarnya udah cukup lama juga bergabung dengan Iskariman Academy. Ini banyak nih para suhu gitu ya. Saudara-saudara kita yang sudah banyak lama bergabung dengan Iskariman Academy. Tapi banyak juga Bapak Ibu sekalian yang baru gabung gitu ya, ada yang sebulan, ada yang seminggu mungkin gitu ya, atau baru berapa hari kemarin gitu baru gabung. Nggak jadi masalah ya, karena kita berada di satu wadah yang sama, yaitu Iskariman Academy. Tujuannya sama gitu ya, kemudian visinya juga sama, mindsetnya juga mindset grow mindset gitu ya, bertumbuh bersama-sama, suksesnya bareng-bareng gitu ya, insya Allah bersama Iskariman Academy. Jadi Iskariman Academy ini menjadi wadah tersendiri, menjadi keluarga tersendiri untuk Bapak Ibu yang bergabung dengan Iskariman Academy. Baik Bapak Ibu, saya izin melanjutkan ya. Terima kasih yang sudah perkenalan dan juga absen di grup ya. Salam sehat selalu Pak Adenana. Masya Allah. Siap Pak Adenana. Kapan jadwal SMC lagi? Ikut lagi nanti ya. Ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sampaikan untuk training property basic class setiap Rabu malam rutin gitu ya. Ya, inilah silabusnya. Pertama fundamental, materi kedua membangun personal branding, tiga optimalisasi WhatsApp marketing. Pengen Kang penjelasan WhatsApp marketingnya offline? Ikuti kelas SMC. Seperti Pak Adenana gitu ya, Pak Purwanto itu udah masuk kelas SMC gitu ya. Pak Tisna udah lulus gitu ya. Dan juga selanjutnya nanti terakhir teknik closing, property handling dan juga follow up. Tapi ini materi dasar sebenarnya Bapak Ibu. Makanya kemudian namanya property basic class. Oke, saya izin melanjutkan ya Bapak Ibu. Bismillah.
Ngomong-ngomong tentang personal branding. Nah, Bapak Ibu, ketika kemudian judulnya seperti ini, personal branding, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu sekalian? Ngomong tentang personal branding, boleh ditulis di kolom chat mungkin responnya. Kalau udah ngomongin tentang personal branding, apa yang kemudian terlintas dalam pikiran Bapak Ibu tentang personal branding? Sebelum saya jauh nih, nanti ngebahas promosi. Oke, ada lagi mungkin? Hasil Zoom online minta hasil rapatnya nanti kan soalnya sering ditinggal-tinggal buat nanya pelanggan posisi lagi akan siap Pak Mahpudi nanti minta aja ke Kang Zahid ya. Insya Allah nanti saya juga image pribadi yang di brand. Oke, ada lagi mungkin? Insya Allah. Kadang ada yang tertinggal. Storytelling. Oke, sebenarnya materi storytelling ada lagi gitu ya. Personal branding. Apa nih personal branding? Pencitraan diri. Wih, mau nyapres nih kayaknya nih. Pencitraan. Insya Allah. Membangun image pribadi. Oke, membangun citra, reputasi. Siap. Wah, kayaknya udah pada paham semua nih. Gimana kalau seandainya kita tutup saja? Enggak ya. Kayaknya ini secara umum kita sudah paham tentang personal branding, membangun branding diri itu sendiri. Ya, ada yang coret-coret. Saya bentar Bapak Ibu ya, saya hapusin dulu. Oke, saya kunci dulu biar nggak ada yang coret-coret. Oke. Baik Bapak Ibu, ngomong-ngomong tentang personal branding, kita harus tahu dulu definisi personal branding itu apa sih. Nah, saya melihat beberapa sumber gitu ya. Definisi dari personal branding itu yaitu ini Bapak Ibu sekalian, suatu proses membangun dan mengelola citra atau reputasi diri masing-masing yang kemudian melibatkan bagaimana cara dalam memperkenalkan diri kepada dunia secara umum gitu ya, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Nah, artinya apa? Kalau kita ngambil garis besarnya, Bapak Ibu sekalian, ini personal branding itu ngomongin gimana caranya membangun citra diri atau reputasi diri masing-masing. Bapak Ibu pernah nggak sih ketemu misalkan atau kita pernah nggak sih membranding seseorang dengan sebutan misalkan Pak Budi gitu ya. Oh, Pak Budi yang tukang kafling gitu ya. Pak Budi yang tukang lele gitu ya. Nama Budi kan secara ini pasaran kan banyak apalagi nama Asep gitu ya kan. Oh, Pak Asep mana ini? Pak Asep kafling, Pak Asep rumah gitu ya. Atau Pak Asep yang di pasar gitu ya. Itu kan personal branding gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau ternyata Pak Asep yang kemudian oh Pak Asep properti berarti kan dia sudah dikenal nih brandingnya sebagai seorang marketing properti ya kan. Nah, itulah personal ngomongin tentang personal branding. Nah, kembali kepada diri kita. Pak Purwanto misalkan, Pak Purwanto dikenal di tengah-tengah masyarakat sebagai apa nih Pak? gitu ya. Mas Turi misalkan saya dikenal di lingkungan kerja sebagai apa? Atau Pak Tisna gitu kan. Pak Tisna nih, Pak Tisna dikenal di lingkungan Pak Tisna ini sebagai apa Pak Tisna? Sebagai guru kah? Sebagai kemudian marketing kah? Kalau orang ngomongin Pak Tisna ya, Pak Tisna yang mana ya? Gitu ya. Kira-kira apa nih Pak yang dikenal oleh Pak Tisna? Atau dikenal oleh Bapak Ibu? Pasti saya yakin Bapak Ibu udah ada branding diri masing-masing di lingkungannya, ya. Atau setidaknya selain di lingkungan di alumni sekolah lah gitu ya. Saya punya teman ya nama jangan deh ntar ngomongin orang ya. Saya punya teman seseorang dikenal dengan wah dia mah tuh buaya buaya darat gitu udah terberani sampai sekarang kalau ngomongin orang tersebut oh si itu si buaya itu brandingnya orang itu berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Jadi kita lihat nih branding kita sudah ada belum di tengah-tengah masyarakat dan terutama branding kita sebagai seorang marketing properti udah dikenal belum nih di minimal sebelum ke masyarakat luas apalagi di dunia minimal kepada ring satu kita sudah dikenal belum sebagai seorang yang jualan marketing Granada. Nah ini kan PR-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita ngomongin personal branding di Iskariman Academy, ya tentu ngomongin tentang personal branding sebagai seorang marketing, ya, Project Granada. Kalau ngomongin branding Granada itu Bapak Ibu udah tersebar luas, ada timnya sendiri untuk membangun Granada seperti apa Bapak Ibu. Granada Land, Garden View, Mountain View, dan sebagainya. Itu udah ada tim brandingnya sendiri. Tapi perkaranya adalah bagaimana kemudian kita membranding diri kita sebagai seorang marketingnya. Nah, kan ini menjadi PR ya bagi kita semua ya, terutama Bapak Ibu sebagai seorang marketing freelance. Jangan sampai kemudian
branding Granadanya ini udah tinggi gitu ya, udah terangkat, viral di mana-mana, tapi branding Bapak Ibu sebagai seorang marketing masih belum bisa menyesuaikan. Nah, ini menjadi PR bagi Bapak Ibu seorang marketing freelance gitu ya. Nah, next selanjutnya personal branding itu juga berbicara tentang gimana sih cara menjadikan dirinya sebagai suatu merek atau brand gitu ya, yang banyak dikenali dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kan gitu ya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu tuh punya julukannya sendiri gitu ya, nama di daerahnya, di alumni sekolahnya atau di masing-masing wilayah gitu kan. Misalkan contoh siapa nih? Kang Zahid gitu kan, terkenal sebagai apa? Oh, sebagai ustadz ya di tengah-tengah masyarakat. Kang Novi nih ya kan, Kang Novi, kalau orang teman Kang Novi itu ngomongin tentang Kang Novi, Novi yang mana nih gitu ya, dikenal sebagai seorang apa gitu di tengah-tengah masyarakat. Nah, tapi bagaimana kemudian kita membangun branding kita sebagai dikenal juga sebagai seorang marketing properti Granada. Nah, ini kan perlu kita bangun ya Bapak Ibu ya. Pak Imam, Pak Nur Hadi gitu ya, dan sebagainya. Nah, inilah PR dari kita. Nah, saya mau tanya sekali lagi, pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Kira-kira seberapa penting sih membangun personal branding di dunia marketing properti? Penting aja atau penting banget membangun branding di dunia marketing properti? Boleh mungkin ditulis di kolom chat. Kang Novi cukup penting, penting banget. Pak Adam sangat penting, penting banget gitu ya, Masya Allah. Berarti nggak ada penting aja ya gitu, nggak ada penting, pakai banget. Masya Allah. Nah, ya Bapak Ibu luar biasa. Makanya kemudian banyak nih yang request, Kang, Kang saya pesan ID card gitu. Kang saya mau beli ID cardnya, saya pengen membranding diri. Ketika kemudian saya ketemu customer enak, pede gitu kan, punya ID card, punya kartu nama ya, Pak Purwanto ya. Saya udah punya ya ID card gitu ya. Pak Tisna gitu ya, Pak Jori dan sebagainya. Itu kan udah ada yang pesen kartu nama, pesen ID card gitu ya. Wah, biar kemudian kebangun brandingnya. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya minimal kalau yang belum punya kartu nama atau ID card gitu ya, minimal ya foto profil Bapak Ibu. Kita sudah menyediakan Twibbon gitu ya untuk membangun branding Bapak Ibu. Itu kalau nggak dimanfaatkan, ya kita juga bingung mengarahkan seperti apa gitu ya. Sangat penting agar konsumen yakin bahwa kita ada bagian dari bisnis properti tersebut. Betul banget Pak Mahbudi. Cuma perkaranya gini, ini agak sedikit lucu ya, saya mau cerita sedikit. Waktu kita beberapa pekan yang lalu, kami merekrut marketing freelance yang baru gitu ya. Beliau ini udah 1 minggu, ya hampir 2 minggu lah bergabung dengan Eskariman Academy. Tiba-tiba Mas Dri pengen iseng lah ngechat gitu ya, ngecek grupnya, foto profilnya gitu ya. Tiba-tiba ada foto profil yang unik gitu ya. Beliau ada seorang marketing properti freelance gitu ya. Tapi foto profilnya foto profil Korea. Di pikiran saya, artis Korea maksudnya gitu ya. Di pikiran saya, ini kalau ada konsumen nanya properti, foto profilnya artis Korea, kira-kira gimana Bapak Ibu? Percaya nggak konsumen itu dengan Bapak Ibu jika menggunakan foto profil yang nggak match, nggak sejalan gitu dengan produk yang ditawarkan dengan foto profil yang dibangun? Kira-kira sejalan nggak? Nggak sejalan Bapak Ibu. Atau kemudian Bapak Ibu jualannya misalkan fokus jualan madu gitu ya, tapi foto profilnya apa ya, artis Korea gitu kan. Ini jualan madu atau kemudian promosi artis Korea kan gitu ya. Jadi nggak match gitu antara barang yang dijualkan, barang yang dipromosikan dengan branding yang kemudian dibangun. Nah, ini Bapak Ibu tidak dong nanti membingungkan betul banget gitu ya. Ada ide yang resmi nggak Pak? Gimana cara mendapatkannya? Ada Pak, Pak Ramadan, Pak Abbas ya. Itu nanti japri aja Bu Syarita admin di grup ya. Kang Mas Turi dan invest aku kenapa linknya sekarang nggak bisa dibuka ya Kang yang dari Skariman. Bu Titi kayaknya Bu Titi Marianti kayaknya masih pakai landing page yang lama ya Bu ya. Yang landing page yang lama itu udah berakhir Bu masa ininya gitu ya. Nanti request aja ke Bu Syarita, Bu Titi untuk landing page yang baru. Nggak ada. Kemejanya Skariman cakep banget tuh buat tambah branding. Wah, Masya Allah. Boleh Kak Twibbonnya atau gimana caranya di Twibbonnya ada Pak Adam nanti minta ke leader marketing ya di grup Kang kirimkan Twibbon untuk foto profil. Sekali lagi penting banget membangun foto profil itu sendiri, memperbaiki foto profil maksud saya gitu ya. Jangan sampai yang kita jual properti foto profilnya
artis Korea. Jadi bingung ini beneran jualan atau mau nipu gitu kan. Nah, itu kan jadi problem gitu ya. Saya juga gitu Bapak Ibu, kalau seandainya saya mau beli sesuatu, terus kemudian masuklah ke WhatsApp gitu ya. Biasanya saya cek dulu foto profilnya, cek dulu tuh katalognya, bener nggak nih? Ada yang kemudian jangan-jangan penipuan, nggak ada foto profilnya, nggak ada katalognya. Ah, saya nggak percaya. Saya yakin juga Bapak Ibu di dunia era digital ini pasti gitu ya kan. Kita membutuhkan trust, bukannya sekedar jualan, tapi juga trust. Jualannya jago, kalau trustnya nggak ada, nggak dapat, ya nggak closing juga gitu ya kan. Tapi kalau kemudian udah dibangun brandingnya, foto profil WhatsApp-nya udah diperbaiki, katalognya udah lengkap dan sebagainya, saya yakin trust konsumen kepada Bapak Ibu itu lebih kuat. Gitu. Oke ya. Masya Allah, luar biasa. Oke gitu ya. Nanti kalau terkait landing page, minta ke leader atau kemudian ke Bu Sarita. Nanti Twibbon juga foto profil itu nanti di Bu Sarita. Oke ya. Artinya kesimpulannya pertanyaan terakhir ini di bukan materi terakhir ya. Pertanyaan terakhir di slide ini adalah seberapa penting membangun personal branding? Ternyata jawabannya penting banget. Ya. Sangat penting. Justru kalau nggak ada branding, ya nanti jadi PR sendiri gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya apa sih manfaat membangun personal branding? Setidaknya ada 5 hal Bapak Ibu yang saya rangkum manfaat kalau seandainya kita sudah terbangun branding gitu ya, terutama branding sebagai seorang marketing granada. Otomatis trust gitu ya. Nah, yang pertama membangun reputasi. Nah, ini dia penting banget Bapak Ibu. Yang kedua, membangun koneksi atau jaringan. Jadi kalau seandainya kita udah terbranding gitu ya, sebagai seorang marketing properti, enak bergaul dengan sesama apa namanya marketing gitu ya, atau kemudian bergaul dengan orang yang ya di komunitas lain tapi jualannya properti itu pun bisa. Membangun koneksi jaringan penting banget kalau kita sudah terbangun personal branding kita. Dan yang ketiga, membangun kejujuran dan kepercayaan diri. Nah, kalau udah terbangun ini branding kita sebagai seorang marketing properti, saya yakin Bapak Ibu, percaya diri Bapak Ibu untuk jualan itu nambah, meningkat. Tapi perkaranya adalah ini menjadi PR gitu ya. Banyak marketing freelance itu nggak percaya diri untuk jualan. Kenapa? Karena nggak dibangun brandingnya. Branding dirinya itu nggak dibangun. Gitu. Masih malu, masih takut dan sebagainya. Akhirnya mau jualan pun takut malu dan sebagainya gitu. Karena nggak dibangun personal brandingnya. Dan juga ya terkait kejujuran gitu ya. Ketika personal branding itu baik, tentu mengaruh kepada kejujuran. Oh iya saya percaya nih Pak Purwanto orangnya baik dan sebagainya. Nah, perkaranya beda lagi. Kalau misalkan namanya katakanlah Pak Budi, wah Pak Budi dia tuh orangnya jahat banget, kemudian sering nipu dan sebagainya. Nah itu bahaya. Kalau di tengah-tengah masyarakat gitu ya, kita dikenal nauzubillah min dzalik gitu ya, kita dikenal orang jahat, orang yang suka nipu, terus Bapak Ibu tiba-tiba jualan properti, nggak akan dipercaya oleh orang lain. Jadi penting banget ini dasar ini gitu membangun branding tentang kejujuran, tentang percaya diri, tentang amanah itu penting banget. Sebab seorang marketing tanpa kejujuran, wah bahaya Bapak Ibu, itu nggak akan pernah berhasil selamanya. Ya, penting banget kejujuran, penting banget kemudian percaya diri dan juga amanah tentunya. Gitu ya. Nah yang keempat meningkatkan kredibilitas. Nah ini dia tentu kan ketika brandingnya sudah naik, sudah terkenal dan sebagainya, akan seiring berjalannya waktu kredibilitas dalam branding yang dibangun itu sejalur Bapak Ibu sekalian meningkat. Dan yang kelima meningkatkan citra sosial di media. Nah ini dia Bapak Ibu. Kang, saya kok susah ya nyari list properti dan sebagainya. Itu biasanya satu, harus diperbaiki dulu brandingnya. Jangan-jangan udah ngiklan di mana-mana, namanya masih nama bukan tentang properti gitu kan. Ngiklan di mana-mana, kemudian juga di WhatsApp gitu ya, kan suka ada namanya gitu kan yang muncul. Masih pakai nama yang tidak ada kaitannya tentang properti, ya itu juga sulit untuk meningkatkan citra di sosial media. Ingat sekali lagi Bapak Ibu sekalian, zaman saat ini di zaman digital, di mana orang lain itu mencari tahu di mana-mana gitu kan. Di media sosialnya ini bener nggak nih kok jualan properti namanya kok berbeda yang nggak ada tentang propertinya gitu ya kan, itu tentang bukan konsumen. Akhirnya citra kita di sosial media gitu ya tadi menurun dan tidak dapat trust dari tengah-tengah masyarakat. Nah manfaatnya kalau seandainya kita sudah terbangun personal branding kita akan meningkatkan citra sosial di media sosial kita, mengenal Kamasturi sebagai apa gitu kan,
mengenal kemudian Pak Purwanto sebagai apa, Pak Tisna sebagai apa, Pak Rudianto sebagai apa, itu akan tercermin nantinya di tengah-tengah masyarakat, terutama juga di media sosial. Karena masyarakat saat ini di Indonesia kan masyarakat yang kepo gitu kan. Apa sih isinya gitu kan. Gitu ya Bapak Ibu ya manfaatnya. Nah, tips membangun personal branding. Ada 8 Bapak Ibu sekalian. Nah, udah mau selesai ya? Ada 8 hal dalam membangun personal branding. Tapi saya sambil baca komen dulu ya. Eh, Gimana cara membangun personal branding dari produk yang jauh dari kita kayak saya posisinya jauh di Sumbar. Oke. Nominalnya normalnya branding terbangun berapa lama? Oke ya. Saya sambil baca dulu ya Bapak Ibu ya. Oke Pak Ramadona Abbas ya. Gimana cara membangun personal branding dari produk yang jauh dari kita? Misalkan nih Pak Pak Abbas gitu ya, berada di Sumatera Barat, Sumbar gitu ya. Tapi kemudian pengen membangun branding sebagai marketing properti yang ada terutama Granada gitu, yang ada yang di Jawa. Gimana caranya? Bisa aja Bapak Ibu. Sangat bisa. Karena kan serba digital, ya kan? Dan ketemu konsumen itu, customer itu sekarang udah lintas, bukan lintas wilayah dekat-dekat kita lagi, bisa lintas daerah. Kang Abbas gitu ya, pengen membangun personal branding, walaupun posisinya di Sumatera Barat, proyeknya kemudian jauh, yang ada di Bogor misalkan gitu ya, bisa tetap Pak. Tapi tadi brandingnya memang PR-nya harus lebih luas lagi Pak. Bukan hanya di lingkungan sekitar gitu ya. Tentu kalau lingkungan sekitar nanti akan menjadi PR konsumennya, wah jauh proyeknya gitu ya. Tapi bagaimana kemudian membangun branding di media sosial kita Pak Abbas. Mungkin di Facebook kah? Kalau di pertemanan di Facebook kan nggak terbatas untuk wilayah Sumatera Barat aja ya. Mungkin kita berteman dengan orang yang ada di Jawa dan sebagainya gitu ya. Jadi memang PR untuk Pak Abbas gitu membangun personal branding harus lebih luas lagi terutama di media sosialnya. Tapi jangan lupa selain di media sosial di WhatsApp juga harus dibangun personal branding. Karena ujung-ujungnya walaupun iklan di Facebook, di YouTube dan sebagainya, ujung-ujungnya maksudnya kemana? Komunikasinya kemana? Pasti ke WhatsApp, ya kan? Jadi penting nanti membangun branding dan juga ya minimal foto profil gitu ya di WhatsApp. Foto profil yang tentunya foto profil yang sejalan juga dengan branding yang sedang Bapak Ibu bangun. Gitu ya. Sekarang era digital itu lebih luas lagi Bapak Ibu, ya. Contoh sederhana misalkan ketika saya mengatakan Elon Musk gitu ya. Apa yang kemudian terlintas dari Bapak Ibu ketika mendengar kata-kata Elon Musk? Mungkin sebagian banyak mengatakan, oh Starlink gitu kan. Atau kemudian kita ngomongin tentang Facebook gitu kan. Atau Mark Zuckerberg gitu kan. Apa yang terlintas di pikiran kita? Oh dia pendiri Facebook. Itu kan branding dia Bapak Ibu. Nah bagaimana kemudian kita juga punya karya, punya branding yang tersendiri. Walaupun jaraknya jauh antara kita dengan proyek. Tapi kita harus bisa membangun branding kita di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat yang lebih luas, yaitu masyarakat di media sosial. Gitu ya, Pak Abbas ya. Memang menjadi PR untuk membangun branding lebih luas lagi di media sosial. Normalnya branding terbangun berapa lama sih? Tergantung seberapa konsisten kita. Enggak enggak ada batas waktu sih sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Nah, tergantung seberapa konsisten dan tergantung seberapa luas jaringan kita. Kalau misalkan nih Bapak Ibu udah konsisten membangun branding tapi tidak memperluas jaringan, otomatis stuck di situ. Maksud saya gini, misalkan Ibu ya, Ibu Sidkiyah nih, sedang membangun personal branding seorang marketing properti, tapi nggak pernah kemudian membangun jaringan lebih luas lagi. Yang dibangun adalah lingkungan sekitar, aja RT aja dibangunnya gitu ya, membangun personal branding. Ya tadi, konsisten terus, tapi juga hanya persebarannya di situ aja. Tapi lagi-lagi kalau kita pengen lebih luas terbangunnya gitu ya, terbangun brandingnya, tentu membutuhkan waktu yang lebih lama dan juga jaringan yang lebih luas. Jadi sebenarnya nggak ada waktu yang pasti untuk terbangun suatu branding. Tapi yang pasti adalah kita hanya bisa konsisten terhadap apa? Terhadap branding yang kita bangun. Makanya perlu ditentukan dulu nih tujuannya apa. Kita pengen membangun branding diri kita sebagai seorang apa gitu ya di tengah-tengah masyarakat. Dikenalnya pengen seperti apa. Kalau kita pengen ya jualan marketing properti atau Granada, ya kita bangun branding kita sebagai seorang marketing atau konsultan properti gitu Bapak Ibu.
ya. Jadi nggak ada waktu, bisa jadi lebih cepat atau kemudian bisa jadi lebih lama juga, tergantung seberapa konsisten kita membangun branding diri kita gitu. Karena kalau nggak konsisten, ya tadi di tengah-tengah jalan tiba-tiba ganti lagi brandingnya, otomatis apa namanya, ya bingung juga, nanti nggak tercapai tujuan utama membangun branding diri. Semoga ada rekaman biar bisa di setel ulang. Insya Allah ada. Iya betul Pak Ahmad ya. Nanti di record dan juga di upload di YouTube Iskariman Academy. Mohon infonya nomor WA untuk bisa konsultasi masalah properti, maklum saya anggota baru dan masih awam Zoom meeting. Bu Sri ya, itu Ibu atau Bapak ini ya. Itu kan di grup ada leader marketing ya. Nanti itu admin gitu ya. Cek aja Bu, Pak gitu ya. Admin yang sering ngirim konten promosi dan sebagainya gitu ya. Nah, itu leader marketing Bapak Ibu yang suka nanya juga sebenarnya gitu ya. Apa kendalanya, itu leader marketing Bapak Ibu. Nah, itu dicek tuh. Itu silahkan konsultasi kepada beliau yang sudah ahlinya juga. Maaf Bang, kalau Bang yang awat tidak bisa menampilkan foto profil di internet, bagaimana Kak? Nah, nggak mesti untuk menampilkan juga, bisa kemudian di sosmednya, postingan-postingannya tentang Granada Bu Firda gitu ya. Atau misalkan nggak mau menampilkan foto profil di WhatsApp gitu ya, ya minimal tampilkan aja juga tentang project atau kemudian tentang perkaflingan. Jangan tidak ada sama sekali atau kemudian berbeda. Nah, itu bahaya. Biasanya kalau tidak ada sama sekali, nanti khawatir gitu konsumen mikir, ah penipuan nih. Nggak, buktinya adalah nggak mau menampilkan foto gitu ya, atau nggak mau menampilkan profil. Nah gitu. Jadi bisa menjadi solusi nih buat Ahwat yang kemudian mempunyai prinsip gitu ya, nggak mau menampilkan foto di foto profil atau di media sosial. Berarti kan PR-nya adalah minimal bagaimana kemudian postingan-postingan kita, postingan yang bermanfaat, entah itu motivasi atau tentang jualan kita gitu. Termasuk juga nanti di WhatsApp juga ada katalog kan gitu ya. Disitulah kemudian bisa di-share juga Bapak Ibu sekalian gitu ya. Oh, udah dibantu jawab nih, bantu jawab, bisa di blur terlebih dahulu jika takut angin. Nah, betul, bisa juga seperti itu gitu ya. Izin keluarga, oke, ada lagi, mana lagi ya? Kalau di Telegram nggak bisa di chat ya, hanya tools branding. Iya betul. Ya kalau Telegram itu untuk mengirimkan konten-konten promosi Bapak Ibu. Nanti kalau mau chat itu via WhatsApp saja ke leader marketing, konsultasi gitu ya. Ruli di Cibinong telat. Oh, Bang Ruli ya, izin keluar. Oke, ada lagi yang pertanyaannya? Sebelum saya lanjut materinya Bapak Ibu. Apakah mungkin bisa closing walau belum terbentuk personal branding? Wah, pertanyaan bagus nih Pak Nur Hadi. Mungkin bisa, tapi lebih banyak saya yakin bisa closing via teman dekat, kenalan gitu ya. Kalau kemudian Bapak Ibu closing untuk via online, saya yakin sulit. Kenapa? Karena gini, kalau Bapak Ibu kan iklannya di media sosial masing-masing, baik itu organik mungkin ya terutama gitu ya. Terus kemudian masuk WhatsApp, kemudian tidak ada foto profilnya, disembunyikan gitu ya. Tidak ada katalognya di dalam. Kira-kira apa yang ada pikiran konsumen? Konsumen pasti mikirnya gini, ini beneran gak sih orang jualan properti? Kok nggak ada foto profilnya? Kok nggak ada katalognya yang dijual? Khawatir penipuan. Akhirnya apa? Orang konsumen yang belum kenal dengan Bapak Ibu akhirnya mencari tahu di web-web lain. Mungkin bisa jadi akhirnya masuklah ke iklan mitra yang lain yang udah ada foto profilnya, yang udah ada katalognya, atau sales gitu yang udah ada katalog dan sebagainya. Dan dia lebih trust kepada mereka daripada Bapak Ibu yang tadi tidak membangun personal branding saat di awal ini. Tapi mungkin bisa closing Kang. Bisa, paling nanti bisa closingnya tadi via teman dekatnya memang sudah kenal dengan Bapak Ibu sebelumnya gitu. Atau ya kayak saudara gitu ya kan. Bro, saya jualan properti ini di Granada dan sebagainya. Ya, nggak perlu kemudian bangun branding pun secara online ya maksudnya gitu ya. Itu mungkin bisa sangat closing gitu, bisa jadi terjadi closing gitu. Gitu ya Pak Nur Hadi ya. Seperti itu kira-kira jawabannya. Putus-putus Pak, sepertinya sinyal di Bapak Ibu ya bisa dikondisikan. Kalau di follow errornya masih dikit, gimana Kang caranya biar followersnya banyak? Gini,
followers itu nggak menentukan hasil Bapak Ibu gitu ya. Di zaman sekarang itu yang followersnya banyak atau dikit itu nggak menentukan hasil, kecuali Bapak Ibu itu influencer gitu ya. Nah, zaman sekarang itu followersnya dikit tapi terbangun trust, terbangun branding, itu bisa Pak. Bisa ngalahin followersnya yang banyak. Followers IG-nya Sekalian Properti juga nggak banyak-banyak banget Bapak Ibu. Bahkan saya lihat followersnya apa namanya, teman-teman yang lain itu lebih banyak gitu ya. Tapi lagi-lagi tergantung nanti personal brandingnya dan tergantung nanti trustnya juga konsumen sama siapa. Memang betul banyak karena gini Bapak Ibu, followers zaman sekarang itu kan bisa dibeli, gitu kan? Bisa robot pun bisa dibeli dan sebagainya. Jadi sebenarnya konsumen juga atau customer ya kita semua udah paham lah. Followers belum tentu kemudian itu followers asli, siapa tahu kemudian robot gitu kan, beli bisa aja kan gitu ya. Jadi saya kira untuk meningkatkan followers itu nggak sejalan di era zaman sekarang ini ya, nggak sejalan dengan hasil closing dan sebagainya Bapak Ibu gitu ya. Yang sejalan itu trustnya, yang sejalan itu brandingnya. Jumlah followersnya berapapun, yang penting nggak dikit-dikit banget lah gitu ya. Insya Allah bisa trust Bapak Ibu sekalian. Dan ingat, di media sosial Instagram, Facebook, Instagram mungkin butuh followers gitu ya, TikTok juga butuh followers. Tapi kan di Facebook juga nggak mesti butuh followers gitu kan untuk kemudian mendapatkan customer. Tapi ingat, kembali nanti komunikasinya adalah via WhatsApp. Nah nanti makanya setelah pertemuan ini, pertemuan yang akan datang, ada materi tentang WhatsApp marketing gitu ya. Cara membangun branding, cara mengelola database, nah itu penting untuk Bapak Ibu ikuti pekan yang akan datang. Ya. Karena semua komunikasi ujung-ujungnya pasti via WhatsApp, ya kan? Kalau enggak via telepon gitu kan. Jarang yang kemudian marketing itu closing via yang kemudian chatnya terus di Facebook atau di Instagram, enggak. Pasti ujungnya minta nomor WhatsApp-nya dong, gitu kan, biar bisa share dan sebagainya, gitu. Itu ya, Bu, Bapak, Pak, Ibu nih, gitu ya. Pak Susanto, gimana dengan status masih paruh waktu freelance sedang ikhtiar dari bidang lain selain properti, Kang? Caranya nanti bisa dikatalog, Pak, ditambahin. Ya, tetap ada katalog untuk jualan properti Granada, disampaikan di situ. Kemudian kalau saya juga ikhtiar di bidang lain, Kang, ya nanti disampaikan juga katalognya. Makanya Pak Susanto penting, Pak, untuk WhatsApp bisnis. Dan WhatsApp bisnisnya pun penting untuk dilengkapi katalognya. Untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu ya jualan apa namanya, properti Granada juga, tapi mungkin di sisi lain juga Bapak Ibu misalkan jualan herbal, ya silahkan taruh situ. Gitu ya Pak ya. Tapi untuk foto profilnya gimana Kang? Foto profilnya menyesuaikan aja. Tapi yang penting ada. Dan yang penting ada itu bukan kemudian artis-artis lain gitu ya, diambil dicoba jadiin foto profil. Jangan. Ya entah itu foto kita gitu kan, tunjukkan gitu. Atau kemudian foto yang kemudian yang meningkatkan trust lah gitu. Produk kita dan sebagainya itu bisa juga Kak. Gitu. Jadi bisa ya. Makanya nanti bisa menggunakan WhatsApp bisnis untuk menyampaikan di dalamnya katalog-katalog yang Bapak Ibu sedang jual atau fokuskan. Gimana membagi branding karena sama-sama sebagai marketing tapi beda produk, misalnya marketing motor plus marketing properti. Pak Ahmad tadi sudah kayaknya sama ya pertanyaannya ya sama Pak Susanto tadi ya. Jadi gitu Pak, di katalognya dirapihkan, dimunculkan selain kemudian jualan motor gitu ya, tapi juga di situ di dalamnya ada konsultan marketing properti gitu. Gitu ya Pak ya. Nah, jangan sampai kemudian oh ternyata katalognya nggak ada, foto profilnya juga nggak ada. Wah, berat Bapak Ibu untuk closing itu. Ingat Bapak Ibu, Granada ini kan sekali lagi saya sampaikan tersebar di berbagai media itu udah banyak lah yang mengenal Granada. Bahkan ketika saya training online pertama kali Zoom gitu ya bagi mitra-mitra baru, saya tanya, Bapak Ibu ada yang pernah dengar nggak, pernah lihat nggak Granada? Pernah di sosmed dan sebagainya. Artinya kan branding Granada itu udah luas Bapak Ibu. Tinggal branding kita ini sebagai seorang marketingnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu penting makanya. Kita bisa nanti menggunakan WhatsApp Business Marketing. Nanti ada PR yang selanjutnya nih. Target market spesifik untuk properti syariah siapa aja ya Kang? Nah, target marketing spesifik untuk properti syariah. Kalau ngomongin tentang target market gitu ya, properti syariah tapi di dunia perkafling Granada gitu ya Bapak Ibu, tentu adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan eh, finansial yang berlebih, yang mungkin udah punya gitu ya,
atau kemudian ya kendaraan juga sudah punya gitu ya. Karena namanya Kavling Granada ini konsepnya adalah investasi jangka panjang gitu ya. Di mana punya dana lebih dan bingung untuk beli apa, mobil atau kendaraan sudah punya, udah cukup gitu ya, rumah juga udah cukup. Nah, biasanya orang tersebut akan mengalokasikan ya investasi, tapi investasi yang jangka panjang berupa tanah. Nah, target market disitulah siapa Kang? Bisa juga pensiunan, bisa nggak? Bisa. Kalau dia pensiunan misalkan di kerjanya juga di yang levelnya up gitu ya, seorang manajer misalkan, ya bisa juga gitu ya. Dan konsumen kita sih random Bapak Ibu, konsumen Granada itu ya dari PNS juga ada, yang kemudian dari dokter ada gitu ya, dari kemudian apa namanya, pensiunan juga banyak, dari artis juga ada beberapa gitu ya, dari TNI juga ada, dari pekerja yang saat ini jadi pekerja buruh juga ada gitu. Jadi memang tergantung kita bisa melihat, oh orang ini nih punya kemampuan sejauh mana gitu ya. Jadi kita bisa mengukur Bapak Ibu. Makanya tadi pentingnya bagi seorang marketing itu tahu isi dompet konsumen ya. Itu penting gimana? Gimana caranya Bapak Ibu ya sebagai seorang marketing itu tahu isi dompetnya konsumen tanpa harus nanya, Pak Bu punya budget berapa gitu ya. Karena kalau seandainya ditanya kayak gitu itu kesinggung Bapak Ibu konsumen. Tapi bagaimana kemudian bahasa kita lebih halus gitu ya, mengetahui isi dompet konsumen. Harga kita kan mulai dari 50 jutaan kan gitu ya. Mungkin yang 40 ada yang paling murah. Nah, disitulah kemudian kita lihat nilai. Oh, dia punya budget 100 juta. Saya kira untuk bisa beli yang 50 juta atau 80 juta masih oke lah. Nah, itu kan ada tekniknya sendiri. Jadi, tergantung sejauh mana kita bisa jeli melihat finansial isi kantongnya customer. Dan target marketnya sejauh ini ya banyak dari pensiunan, kemudian dokter gitu ya, atau kemudian seorang pekerja tapi levelnya level up gitu ya, supervisor atau manager di perusahaan itu juga potensial, atau bos-bos atau kemudian bisnismen gitu ya. Itu biasanya kalau udah ngomongin bisnismen udah paham lah seorang mereka tuh pengen investasi di berbagai tempat gitu ya, gitu Pak Aditya. Bolehkah kita merekrut saudara untuk menawarkan propertinya? Bolehkah kita merekrut saudara kita untuk menawarkan propertinya? Pak Asep, saya masih belum paham. Oh, properti kami masih gitu. Boleh nggak kita merekrut marketing freelance saudara kita nih? Kita pengen masukin untuk jualan properti. Boleh nggak? Boleh. Tapi pun tanpa Asep tidak dapat komisi untuk merekrut orang lain. Karena pertama, kita bukan MLM gitu ya. Kita murni memang jual beli. Ya, nanti saudara Pak Asep jadi marketing, ya ketika closing, komisinya diberikan kepada saudara Pak Asep. Kalau mau diberikan ke Pak Asep juga, nanti tinggal komunikasi aja ke beliaunya gitu ya. Tapi cara sistem dari kita gitu ya, ya kembali lagi sistem dari kita memberikan kepada marketing freelance itu sendiri. Wah ini Pak Cepi, ini luar biasa. Pak Cepi dari Bogor. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Cepi. Apa kabar Kang Mas? Alhamdulillah baik, ini suhu nih di dunia properti Kavling Granada. Semoga sehat-sehat ya. Amin ya robbal alamin. Wah udah lama sih nggak ketemu Pak Cepi nih. Pak Cepi mana ya Pak Cepi nih? Pak Cepi boleh dong sharing-sharing nih. Banyak teman-teman marketing freelance yang baru nih. Apa namanya? Saya jadi close dulu ya, yang kemudian baru bergabung di dunia properti, terutama Iskariman Academy. Kira-kira Pak Cepi boleh nggak saya minta nih, mumpung nih kesempatan 131 orang Pak Cepi. Saya mau kita talk show singkat gitu ya. Pengen tahu Pak Cepi bergabung dengan Iskariman Academy tahun berapa? Mana Pak Cepi? Pak Cepi udah bisa buka kamera mungkin? Nah, ini sedikit saya memberikan informasi ya Bapak Ibu sekalian. Beliau Pak Cepi sebagai seorang marketing freelance terbaik ya di tahun 2021 dan juga di tahun 2022 selalu menjadi yang terbaik gitu ya. Dan kita tunggu-tunggu nih untuk kembali jualan properti di Granada. Assalamualaikum Pak Cepi, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Apa Allah. kabar, Kang Mas? Alhamdulillah sehat. Kangen, Lancar Pak Cepi. udah lama ya. Iya ini kalau saya ketemu Pak Cepi itu ibaratkan Pak Cepi sedang pulang kampung dengan Iskariman Academy. Pak Iya, Cepi Kang boleh dong, ini Mas. banyak
banyak teman-teman marketing freelance yang baru sebenarnya juga nggak asing ya Bapak Ibu. Pernah saya selalu sampaikan kalau di training-training online itu, terutama mitra baru, ya Pak Cepi mendapatkan reward bahkan sampai 60-an juta ya Pak komisinya. Tapi boleh tahu dong Pak Cepi gabung dengan Iskariman Academy itu di tahun berapa dan di bulan apa kalau boleh tahu? Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. salam kenal. Para marketing freelance Iskariman Properti Syariah yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ini saya izin mute semua nih Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Cepi ya. Kalau nama panjangnya sih Barata Cepi Asmara Lubis. Saya bergabung di Iskariman Properti sejak tahun 2021 awal sih ya. Di sekitar bulan Februari apa Maret ya. Hmm. Itu saya bergabung hanya lihat-lihat aja dulu ngedengerin ini grup apa ya saya kurang paham. Padahal saya ikut join di situ ternyata jualan kafling dan saya banyak belajar juga. Kebetulan rajin juga ke lokasi. Em, Rutin hampir setiap minggu saya datang ke kafling Granada Land saat itu. Hmm. Ya, Alhamdulillah di 2021 bulan apa ya bulan November ya itu Oktober juga udah mulai ya Oktober November itu satu bulan bisa sampai 64 juta lah total Wih, dalam 3 bulan pertama bisa sampai 100 jutaan tempo hari. Masya Alhamdulillah Allah. 100 jutaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya ada background pernah jualan properti, Pak Cepi. Sebelum bergabung dengan Sama Iskariman sekali Academy. paling pernah jualan bantuin saudara aja tapi sama Hmm. sekali nggak ada basic di properti. Saya basicnya di ya, sebagai sales manager di berbagai macam produk di consumer good juga di juasa baterai juga di produk-produk maklon apa ya kulkas antar antar negara jadi buat ekspor. Jadi saya jadi global export manager juga. Ya alhamdulillah bisa bergabung di Iskariman. Ya jadi awal mulanya belajar properti dan Hmm. sekarang dia udah cinta sama properti hidupnya Wih, udah punya agensi sendiri ya, Masya Allah luar biasa. agensi sendiri dan saya sekarang udah dipercaya di salah satu developer di Bogor, developer perumahan. Saya sekarang sebagai GM Sales Marketing yang dipercaya untuk membuat divisi baru, divisi digital marketing. Masya Jadi Allah. selama Januari belum ada jualan sampai bulan April dan saat ini dalam waktu 1 bulan saya edukasi, saya ajarin, saya training, saya coaching di Oke, ini bisa jualan sekitar 25 properti rumah, siap. 25 unit dalam waktu 1 bulan. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Cepi atas waktu dan kesempatannya nih untuk bisa Ya, memberikan semangat kembali dengan teman-teman marketing freelance nih. Nah, itulah ya, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Cepi ya. Saya ya, izin makasih. melanjutkan lagi. Pokoknya Masya Allah. semangat terus. Insya Jangan Allah. pandang mundur, belajar dan ikuti semua arahan dari mentor. Masya Ya, Allah. Mm-mm. makasih Kang Mas. Nanti Sama-sama bisa Pak ada Cepi. waktu saya sharing-sharing lagi. Masih Oke, atur siap. waktu. Iya, main ke kantor kami lagi, Pak. Ya, Oke. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian gitu ya, Masya Allah luar biasa. Memang belajar dengan Iskariman Academy, insya Allah Bapak Ibu, selama Bapak Ibu konsisten, semangat, serius, insya Allah bisa menghasilkan. Nah, kami juga pengen nih seperti Bapak Ibu sekalian itu bisa melahirkan seperti Pak Cepi selanjutnya, seperti Pak Jori selanjutnya, seperti Pak Esen selanjutnya, yang berhasil kemudian mendapatkan komisi puluhan juta gitu ya, yang berhasil kemudian di dunia marketing properti dan sebagainya itu kami harapkan Bapak Ibu seperti itu. Maka insya Allah selama Bapak Ibu itu mengikuti
mengikuti arahan dari mentor gitu ya, di Iskariman Academy, insya Allah arahan kami itu ya tentu mengajak kepada kebaikan. Ikuti terus arahan dari mentor, konsultasi terus dengan mentor gitu ya. Tujuannya satu, kami itu pengen membantu Bapak Ibu untuk sama-sama kita berhasil gitu ya. Mudah-mudahan harapan kami ini seperti tagline-nya, berkah ilmunya melimpah rezekinya itu bisa terrealisasikan. Karena kalau sana itu bisa terrealisasikan, maka sesuai dengan visi Iskariman Academy, tujuannya adalah pengen mencerdaskan dan juga membantu jutaan masyarakat untuk bisa memahami dan juga closing mendapatkan manfaatnya di Iskariman Academy. Gitu ya Bapak Ibu ya. Masya Allah. Jadi jangan apa ya, jangan minder mungkin bagi Bapak Ibu yang masih baru, Bapak Ibu yang kemudian belum pernah terjun di dunia properti, bisa nggak berhasil? Bisa Bapak Ibu gitu ya. Yang penting ikuti terus pembelajarannya, ikuti terus training-trainingnya dan ikuti terus arahan dari mentor Bapak Ibu gitu ya. Masya Allah. Oke, saya izin melanjutkan kembali nih pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Saya masih belum bisa promo, maklum nggak apa bisa yang simpel Pak untuk promonya dong. Nanti komunikasi atau koordinasi dengan leader marketing ya. Dan yang penting Pak Bang Ruli gitu ya, penting banget untuk mempromosikan kepada terutama gitu ya orang-orang yang terdekat kita, orang yang kenal dengan kita. Itu simple banget gitu ya. Cuma tinggal diajak ngobrol, komunikasi, ngopi gitu ya. Kemudian disampaikan. Pak Irfan, Pak, kita mungkin hanya freelance di properti. Gimana cara personal branding yang mengingat ada kerjaan yang lain juga? Tadi sebenarnya sudah sempat saya jawab ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu dunia freelance ini bukan hanya dunia jualan properti Granada, tapi jualan yang lain juga ya dibangun nanti di WhatsApp bisnisnya gitu ya. Dimasukkan katalog-katalognya, produk jualannya dan sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk campur di medsos, satu akun boleh campur-campur atau fokus di covering yang bagus untuk branding. Sebenarnya harusnya fokus Pak Edi saya. Wah, Pak Edi saya, Masya Allah. Lebih bagus itu adalah nggak campur-campur, apalagi produknya nggak berkaitan gitu. Kalau produknya berkaitan di dunia properti is oke gitu ya. Tapi kalau seandainya produk yang nggak berkaitan, misalkan jualan covering, terus kemudian jualan herbal. Nah, saran kami gitu ya, itu dipisah Pak. Kalau herbal punya akun sendiri kan sekarang satu nomor udah bisa banyak akun gitu ya kan, membuat akun sendiri beda-beda bisa. Jadi saran kami tetap dipisah untuk membangun branding. Kalau kemudian dicampur, itu brandingnya itu susah terbangun gitu ya. Di sisi lain jualan properti di medsosnya gitu ya, tapi di sisi lain akun medsosnya juga jualan produk yang lain yang tidak ada kaitannya dengan properti gitu. Jadi tetap difokuskan saja mana yang kemudian nanti lebih terbangun duluan, nah itu yang berhasil nantinya terbangun branding. Gitu ya Bapak Ibu ya. Maaf saya terlambat join, saya mau tanya permasalahan link satu sedangkan kontaknya sedikit. Sebenarnya gini, kontak dikit itu nanti bisa ditambah lebih banyak lagi ya kalau kita bergabung di grup-grup. Nanti ada caranya sendiri kan bergabung dengan grup komunitas dan sebagainya. Cuma gini, link satu itu penting. Masalah kontaknya sedikit atau banyak, kalau sedikit itu potensial, bisa juga closing gitu. Tapi masalahnya kalau seandainya sudah sedikit, nggak ada potensialnya gitu ya, nggak ada potensi untuk berhasil closing. Nah itu menjadi PR gimana kemudian menambah kontak baru, membangun jaringan, bersilaturahmi dan sebagainya. Karena punya kontak banyak, kalau seandainya nggak potensial, juga dalam tanda petik susah closing gitu ya. Gitu. Jadi banyak atau sedikit kontak itu tergantung nanti kualitasnya. Kualitasnya potensial atau enggak nih, target marketnya kena apa enggak. Kalau enggak, ya tentu mau dia kontaknya banyak, sedikit, temannya sedikit, kalau nggak potensial, dia harus mencari ring 2, ring 3, dan ring selanjutnya. Gitu ya, Bu Naya. Ada stok video durasi pendek buat upload di YouTube Short, di IG, ada Bapak Ibu ya. Itu minta ke leader marketing, nanti tanya aja ke beliau gitu ya, atau nanti minta share di grup, atau minta arahan dari beliau, Bu Ita ya, ada Pak, Bu, gitu ya. Nanti untuk video dan sebagainya, bisa juga di share di short YouTube dan sebagainya. Kalau foto Granada ada juga di grup. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu sudah masuk ke grup semua nih. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu baca juga grupnya nih yang di-share sama leader marketing. Mencantumkan nomor WA di FB atau di Instagram apakah aman Pak? Aman. Sejauh ini masih aman. Jadi mungkin di TikTok ya. Setahu saya kalau di TikTok ada aturan sendiri. Nah, Bu Fit juga bantu jawab nih, aman insya Allah. Teruskan niat dan ikhtiar saja. Iya betul. Boleh dong Kak katalognya dengan harga-harganya yang di Granada dan Tanjung Sari. Nanti minta ke leader marketing ya Pak Adam ya. Betul. Terima kasih banyak nih Bapak Ibu Fit.
Masya Allah Pak Minta Nura, semoga bisa jalan seperti Pak Cipi, amin amin. Oke, siap Bapak Ibu sekalian ya. Saya jalan lanjut ya, ini belum selesai nih materi saya. Aduh, saya lagi sambil baca komen-komen. Oke, yuk teman-teman, terutama teman-teman marketing freelance yang udah sepuh-sepuh nih, suhu-suhu nih, bisa diaktifkan kembali di Iskariman Academy ya. Baik, tips membangun personal branding. Saya aja melanjutkan. Ada setidaknya 8 tips ya yang kami sampaikan dari Iskariman Academy yang mungkin bisa menjadi pertimbangan dan juga masukan untuk Bapak Ibu sekalian. Pertama, kita harus mengenali diri kita dulu Bapak Ibu. Siapa sih kita? Apa sih kelebihan dan kelemahan kita gitu ya? Oh, kelebihan saya itu komunikatif misalkan. Kelebihan saya itu mudah membaur dan sebagainya. Atau kelemahan saya A, B, C, D, itu harus kenal dulu dirinya sebelum kemudian kita menentukan personal branding apa yang pengen kita bangun. Dan kemudian tentukan tujuannya. Kita pengen membangun untuk personal branding seorang marketing properti, tujuannya apa? Oh, pengen dapat penghasilan tambahan, ya silakan gitu. Jadi tentukan tujuannya dulu. Apa yang kemudian pengen kita ambil gitu ya dari membangun personal branding. Yang ketiga, perbaiki tampilan, gunakan nama yang sama di media sosial. Itu yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Jangan tiba-tiba nama di media sosial beda dengan produknya gitu atau kemudian nggak ada kaitannya sama sekali gitu ya atau nggak ada tambahan sama sekali atau di media sosial namanya beda terus kemudian di WhatsApp juga beda gitu ya. Nah, itu menjadi PR Bapak Ibu sekalian. Jadi gunakan nama yang sama di media sosial baik itu WhatsApp maupun juga media sosial yang lainnya. Yang ya hampir sejalur lah dengan produk yang kita tawarkan misalkan properti atau Granada gitu ya. Namanya Pak Purwanto ya, Pak Purwanto Granada gitu ya misalkan dan sebagainya. Jadi memang atau kemudian ya marketing Granada atau kemudian official Granada dan sebagainya itu bisa-bisa saja. Gitu ya. Bangun citra diri yang positif. Nah, ini penting nih. Sekarang kan media sosial itu ya, itu kan menjadi alat rekam jejak kita Bapak Ibu. Bukan hanya HRD yang melihat rekam jejak kita, tapi juga kemudian konsumen juga melihat rekam jejak kita. Itu maksudnya apa? Melihat postingan-postingan kita atau melihat kemudian story kita atau kemudian ya tadi di Instagram misalkan lihat postingannya benar nggak nih, penipuan nggak nih dan sebagainya. Kalau kemudian ada kata-kata yang kemudian negatif, kata-kata yang kemudian mencaci dan sebagainya, itu udah jadi nilai minus gitu ya bagi konsumen. Jadi tetap bangunlah di media sosial itu citra-citra positif. Permasalahan pribadi, permasalahan keluarga itu jangan disampaikan apalagi diposting di media sosial. Kenapa? Itu menurunkan citra positif dari branding Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Di permasalahan internal, pribadi, keluarga adukan langsung sama Allah gitu ya. Allah. Terus yang kelima, jujur dan jangan mudah puas gitu ya. Nah, ini sekali penting jujur karena uh, image atau kemudian apa namanya harga diri seorang marketing itu ada di kejujuran. Jujur nggak nih seorang marketing? Saya pernah melihat video itu kan, kamu tuh apa namanya kerja di mana, tugasnya apa seorang marketing? Bagaimana caranya tugas seorang marketing? Membantu menjelaskan pada konsumen dalam memilih produk terbaik. Padahal sebenarnya bukan yang aslinya mah seorang marketing itu berbohong gitu dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu kepada diri kita. Tetap kita harus menampilkan dan juga menyampaikan apa yang kemudian ada gitu ya tentang produk kita, kelebihannya seperti apa gitu ya dan sebagainya. Dan juga tentu jangan pernah mudah menyerah atau jangan mudah puas gitu terhadap apa pencapaian. Sekarang saya udah closing satu, udah selesai gitu ya. Kalau seandainya tujuannya cuma penasaran aja ya silahkan paling seperti itu aja gitu ya. Tapi nggak kebangun nanti branding seorang marketing properti. Tapi kalau pengen benar-benar terbangun branding seorang marketing properti, ya tadi closing satu, wah ternyata saya berhasil ya. Oh caranya seperti ini, saya duplikat lagi ya. Ternyata seperti ini. Oh ternyata belum berhasil. Saya konsultasi ke leader marketing dan sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu. Yang keenam, konsisten dan juga berkualitas. Konsisten terhadap postingan. Ini saya sampaikan Bapak Ibu, waktu terbaik untuk posting itu adalah di pagi hari gitu ya sebelum orang-orang berangkat kerja, aktivitas dan sebagainya. Dari habis subuh mungkin gitu ya sampai kemudian ya sekitar jam 7 atau jam setengah 8, jam 7 lah gitu ya. Itu waktu yang paling baik gitu ya dalam ketika kita share di media sosial, di status terutama gitu ya. Itu waktu yang terbaik untuk promosi. Yang kedua, di siang hari gitu ya, sebelum juhur atau kemudian setelah juhur gitu ya sampai jam 1-an.
Yang ketiga di sore hari atau maksimal ya malam hari gitu ya sampai jam 8 malam. Itu waktu-waktu tiga waktu terbaik untuk konsisten dalam melakukan promosi. Dan tentunya harus berkualitas ya. Maksudnya apa berkualitas? Ya tadi maksud berkualitas itu adalah ya dari mulai kontennya gitu ya, foto-fotonya, dari mulai copywritingnya, dari mulai penjelasannya itu juga harus berkualitas. Kemudian yang ketujuh, bangun koneksi, interaksi dengan audiens atau kemudian jaringan tadi, silaturahmi lah sebahasa sederhananya mah gitu ya kan, membangun koneksi. Penting banget ini membangun koneksi ini karena ya fungsi seorang marketing yang pertama yang utama itu adalah membangun jaringan. Kalau tidak ada komunikasi, tidak ada silaturahmi gitu ya, tidak ada koneksi, ya akan sulit juga untuk bisa berhasil closing Bapak Ibu. Penting bagi seorang marketing itu membangun koneksi, membangun jaringan, membangun interaksi. Contoh sederhana, simple. Kalau Bapak Ibu udah punya target market gitu ya, ring satu, wah saya kenal nih, namanya Pak Joko gitu, katakan atau jangan Pak Joko lah gitu ya, Pak Zahid misalkan gitu ya. Dia Pak Haji Zahid gitu kan, dia punya bisnis apa namanya bisnis travel atau kemudian bisnisnya lagi melesat dan sebagainya gitu ya. Itu minimal Bapak Ibu ketika beliau posting status sama-sama saling apa save nomor gitu ya, itu minimal kita komen, wah luar biasa Pak, di mana nih tempatnya, barokallah Pak, kita doakan seperti itu. Itu salah satu cara untuk membangun interaksi dengan audiens. Jangan tiba-tiba gitu ya, ujuk-ujuk gitu ya, wah Pak Haji Jahid ini potensial, langsung saya kirimkan promosi, ujung-ujungnya mental Bapak Ibu. Kenapa? Ya nggak terbangun. Ini ada apa nih tiba-tiba orang nawarin gitu kan? Nggak ada apa namanya temen itu kan bahasanya itu kan nggak ada kemudian prolog sama sekali tiba-tiba nawarin gitu ya. Nah itu menurut saya nggak tercapai brandingnya Bapak Ibu. Jadi bangun komunikasinya lebih baik lagi, silaturahminya itu kemudian dijaga, silaturahminya diperbaiki. Dan yang terakhir tentu dievaluasi gitu ya, apa yang kurang, minta masukan ke mentor, Kang apa yang kurang di branding saya nih, Kang kira-kira apa yang menjadi masukan buat saya, itu penting Bapak Ibu, aktif gitu ya, karena sekali lagi mentor kami itu mengelola atau menghandle ratusan orang, ratusan marketing gitu ya, jadi kalau Bapak Ibu tidak aktif, Bapak Ibu akan kalah dan ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Penting untuk aktif menanyakan kepada mentor, Kang, gimana caranya nih untuk membangun personal branding lebih baik lagi, lebih efektif lagi? Kira-kira saya udah benar belum nih? Apa yang kurang dari saya? Nah, itu penting Bapak Ibu. Konsultasi dengan mentor. Gratis kok ya. Mumpung gratis kan nggak berbayar gitu kan. Belum apalagi di luar sana kan ada yang berbayar juga ya. Konsultasi dengan mentor sekian gitu kan. Sekali konsultasi sekian. Nah, di Sekariman Academy gratis Bapak Ibu. Nah, ini dimanfaatkan benar ya untuk konsultasi terus dengan mentor-mentor Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya ikuti training untuk apa? Nambah skill, nambah pengetahuan, nambah upgrade diri kita dan sebagainya. Gitu ya. Jadi 8 tips ini mudah-mudahan Bapak Ibu saran dari kami ini bisa dilakukan dan juga bisa menjadi solusi gitu ya untuk membanding diri kita masing-masing. Jadi kenali dulu diri kita, kelebihan kita, kekurangan kita, kemudian tentukan tujuannya, perbaiki tampilan di media sosial gitu ya, yang kemudian harus laras gitu ya. Kemudian bangun citra positif baik itu di media sosial maupun di tengah-tengah masyarakat tentunya gitu ya. Itu benar-benar harus dibangun citra positif. Wong sekarang juga kan harus mau kerja juga harus ada SKCK ya kan. Surat catatan kepolisian gitu kan. Ini pernah terjerat kasus atau enggak gitu ya. Masa kemudian sebagai seorang branding marketing properti syariah apalagi gitu ya, tidak menampilkan citra positif. Ya, nggak bisa seperti itu. Kemudian tentu yang kelima adalah jujur dan jangan pernah puas terhadap pencapaian gitu ya. Kemudian konsisten dan juga berkualitas, konsisten terus berkualitas apa yang kemudian menjadi promosinya. Dan yang ketujuh, penting banget ini untuk membangun koneksi atau silaturahmi gitu ya. Interaksi dengan audiens, interaksi dengan target market. Walaupun nggak interaksinya tentang jualan, tapi minimal interaksinya tentang ya sekedar nanya kabar, doain gitu ya dan sebagainya. Itu penting Bapak Ibu gitu ya. Yang kedelapan, karena itu maksud saya penting kenapa? Untuk membangun trust gitu Bapak Ibu. Yang kedelapan tentu perlu adanya evaluasi, perlu ikut training dan juga konsultasi dengan mentor Bapak Ibu sekalian masing-masing. Gitu ya. Jadi harus aktif untuk konsultasi dengan mentor. Nah, itu Bapak Ibu sedikit tentang personal branding ya.
Yuk kemudian tunjukkan personal branding kita, pengen dikenal sebagai apa. Kalau kita pengen berhasil di marketing properti, berhasil closing, tadi bangun branding kita. Orang yang kemudian jualan properti juga, konsultan marketing properti syariah juga. Ya caranya dengan apa? Ya tentu dengan belajar, tentu kemudian di media sosialnya, baik itu WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, itu dirapihkan kembali. Ya postingan-postingan kita yang negatif, kata-kata negatif itu benar-benar dihapus saja gitu ya Bapak Ibu, nggak perlu juga gitu kan ada di situ, tapi terus tampilkan citra positif baik itu di media sosial maupun di tengah-tengah masyarakat, dan itu penting banget. Apalagi kalau kemudian kita citra positif di status WhatsApp, dan itu penting Bapak Ibu. Bahwa kalau udah status WhatsApp yang negatif gitu ya, yaitu menjadi PR, trustnya itu nggak dapat gitu ya. Baik, nah ini ada tugas buat Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan malam kali ini. Tentu tugas ini adalah tujuannya tidak lain tidak bukan agar teman-teman nih, terutama yang baru di Iskariman Academy, terbangun brandingnya sebagai seorang marketing Granada. Ya. Nah, insya Allah tugasnya ini nggak sulit gitu ya, tapi memang perlu ada tugas gitu ya saya kira. Sudah ikut banyak grup, bagaimana cara menawarkan ke kontak yang ada? Nah, IPR Pak Abdul ya. Sebelum kita menawarkan, kita silaturahmi dulu Pak. Jalin komunikasi, saling save nomor gitu ya. Itu sebelum kita menawarkan. Kalau udah gabung banyak grup, berarti kan udah banyak nih kontakkan potensial. Tapi ingat, nggak ada orang yang suka dijual. Yang ada adalah orang yang kemudian suka dibangun komunikasi, suka dibangun silaturahmi. Maka penting untuk membangun jaringan, saling save nomor, saling silaturahmi, kenal dulu gitu ya. Baru kemudian kita menyampaikan promosi jualan kita. Jangan ujuk-ujuk langsung promosi gitu ya. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Karena kalau ujuk-ujuk langsung promosi, dia belum trust sama Bapak Ibu, dia belum trust dengan Pak Abdul gitu ya, dia nyari sendiri nanti di media sosial gitu. Saya nyari aja dah yang tempat lain. Untuk nomor WA mentor berapa ya? Bu Sri, itu sebenarnya mentor itu ada di grup Bu Sri yang biasa ngirim konten promosi, yang biasa ngirim kemudian motivasi-motivasi semangat paginya. Nah, itu mentor marketingnya. Nanti sebagai admin juga beliau di grup. Jadi di situ ya, karena mentor di sini beda-beda. Ada mentornya Kang Masum, Kang Ruli gitu ya, Kang Isan, ada kemudian Kang Agam dan sebagainya. Gitu. Sesuai nanti grupnya masing-masing. Apalagi nih? Assalamualaikum, maaf kagak ada browser yang buat disebar dengan offline. Sebenarnya ada Pak. Waalaikumsalam ya Pak Holis ya. Tapi saat ini kita lagi kehabisan brosur gitu ya. Biasanya ada di kantor Iskariman Academy. Nanti kalau seandainya udah ada, nanya aja ke leader marketingnya. Kang udah ada belum? Soalnya nanti kalau udah ada dikabarin. Izin nyimak karena baru pertama kali ikut. Oke siap Bapak Ibu. Nah ini tugasnya. Yang pertama, untuk pertemuan selanjutnya Bapak Ibu ya, saya minta Bapak Ibu sudah menggunakan WhatsApp bisnis untuk jualan. Kalau memang benar-benar Bapak Ibu mau jualan. Dan sangat saya sarankan nomor komunikasi pribadi antara Bapak Ibu dengan keluarga itu berbeda dengan nomor bisnis yang fokusnya nanti untuk jualan. Sangat saya sarankan. Bolehlah nomor pribadi itu pakai WhatsApp biasa, silahkan. Tapi untuk jualan apapun itu Bapak Ibu sangat saya sarankan pakai WhatsApp bisnis. Karena nanti ada fitur-fitur yang lebih gitu yang mendukung untuk bisa berhasil jualan. Nanti makanya ada WhatsApp marketing. Jadi ya, yang belum menggunakan WhatsApp bisnis sangat saya sarankan menggunakan WhatsApp bisnis, tapi kalau belum punya nomor ya bisa menggunakan nomor baru atau nomor lama juga mangga silakan. Yang penting bisa difokuskan untuk jualan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Penting banget, nanti ada pembelajaran tentang WhatsApp bisnis insya Allah. Kemudian, ini kayaknya udah banyak nih yang pertama. Saya kan udah pakai WhatsApp bisnis dan sebagainya, udah enak tuh. Tinggal melengkapi foto profilnya udah benar atau belum. Kemudian katalognya udah rapi atau belum gitu ya. Dan namanya sudah sesuai atau belum. Itu nanti tinggal dilihat sama mentor dan minta evaluasi dari mentor gitu ya. Dan yang kedua, perbaiki foto profil. Nah, tadi yang saya katakan, ini kembali lagi ke WhatsApp gitu ya. Karena kenapa di WhatsApp? Komunikasi kita, baik itu kita ngiklannya di YouTube, ngiklan di TikTok, ngiklan di IG, ngiklan di Facebook, ujung-ujungnya kemana? Ujung-ujungnya komunikasinya pasti via WhatsApp. Nah, sekali lagi, di WhatsApp ini perbaiki benar-benar foto profil kita. Ya.
syukur-syukur memang menampilkan diri kita gitu ya, wajah kita gitu ya bagi Bapak Ibu sekalian. Tapi yang punya prinsip saya takut khawatir dan sebagainya gitu ya, nanti bisa memakai foto project gitu ya Bapak Ibu ya. Perbaiki dan juga jangan sampai kemudian tidak ada foto profil. Karena kalau tidak ada foto profil, ya itu menjadi trust-nya berkurang Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu konsumen yang baru kenal, nggak ada foto profil Bapak Ibu, trust-nya kurang. Ya saya juga gitu Bapak Ibu. Saya kalau belanja di online gitu ya, terus misalkan direct ke WhatsApp, itu biasanya saya lihat dulu, ada nggak foto profilnya, ada nggak katalognya. Itu kalau nggak ada, ya mending saya cari yang lain gitu kan. Cari produk yang sama tapi dijual oleh orang lain yang benar-benar tidak menipu. Nah itu, saya aja seperti itu. Pasti saya yakin apalagi jualan properti gitu kan, benar-benar harus menampilkan jati diri kita. Yang ketiga, perluas koneksi, jaringan, dan juga silaturahmi. Nih, penting banget untuk Bapak Ibu yang masih baru bergabung dengan Iskariman Academy. Sebelum kita jauh beriklan di media sosial, organik maupun ads gitu ya, itu kita harus silaturahmi dulu Pak dengan database ring satunya, ring satu Bapak Ibu sekalian. Jalin dulu silaturahminya, terutama ring satu yang memang target market gitu ya. Itu benar-benar memang kita harus silaturahmi dulu Pak, enggak tiba-tiba ujug-ujug jualan, enggak. Tapi ya kayak kita nanya kabar, kemudian balas story-nya, kemudian saling mendoakan, baru kemudian kita sampaikan sambil ngobrol santai. Ya, jadi gitu ya Bapak Ibu, mulai dari sekarang itu teman-teman lamanya dikulik lagi, saudara-saudaranya kemudian dikulik lagi, di list nih orang-orang yang potensial, yang punya kemampuan dan juga kemauan untuk investasi atau memiliki kafling di Granada, itu perlu di list. Dan juga jangan lupa bangun jaringan, bangun silaturahmi, bangun koneksi. Kang, kontak saya sedikit, nggak ada potensial ring satu. Berarti tugas PR selanjutnya adalah gimana kemudian memperbanyak kontak WhatsApp kita. Dengan cara apa? Yang tergabung ke grup-grup yang lain gitu ya, grup-grup komunitas yang lain yang mungkin ada target untuk market properti itu sendiri. Dan jangan lupa setelah bergabung tentu kita bangun jaringan, bangun silaturahmi. Semakin luas silaturahmi kita, insya Allah kita semakin luas dikenal di tengah-tengah masyarakat. Kita belajar dengan Rasulullah, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah itu juga kan membangun branding. Beliau menyampaikan kepada para sahabatnya dan sebagainya tentang Islam gitu ya. Beliau juga menyampaikan bahwa beliau adalah utusan Allah dan sebagainya. Itu kan membangun branding. Sampai kemudian di tengah-tengah masyarakat dikenal bahwa Muhammad gitu ya kan membawa ajaran bahasa mereka gitu kan, agama baru gitu kan, bukan agama nenek moyang, yaitu Islam. Nah, itu kan kebranding udah terbangun Bapak Ibu. Nah, penting memang seperti itu. Dan Nabi Muhammad juga misalkan itu sebagai seorang pedagang gitu kan. Ya itu udah dikenal di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah itu sebagai seorang pedagang yang jujur, amanah gitu ya. Ini itu kan udah terbangun brandingnya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kemudian kita bercermin kepada beliau ya, baginda Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita. Gitu. Bangun jaringan, bangun koneksi. Bahkan Rasulullah juga pernah menyampaikan kan dalam hadisnya, barang siapa yang pengen diperluas rezekinya maka jalinlah silaturahmi. Gitu Bapak Ibu ya. Masya Allah. Jadi penting banget tugas ini Bapak Ibu. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita ngebahas tentang WhatsApp marketing. Gitu ya. Tapi jangan lupa bangun koneksi dan sebagainya. Oke, itu Bapak Ibu tugasnya. Silakan di screenshot. Silakan harapannya pertemuan yang akan datang Bapak Ibu sudah punya WhatsApp bisnis. Yang bagi yang belum gitu ya. Bagi yang sudah, harapannya Bapak Ibu sudah merapikan foto profilnya dan juga rapikan katalog-katalognya. Kontennya di mana? Nanti tanya aja ke leader marketing, ke mentor, minta konten-konten promosi untuk di katalog. Gitu ya. Kemudian jangan lupa perluas koneksi, jaringan, dan juga silaturahmi. Ini bagi teman-teman marketing yang lama juga ya. Terus Bapak Ibu sekalian, saran kami juga untuk memperluas terus koneksi, jaringan, dan juga silaturahmi. Mudah-mudahan itu menjadi rezeki kita yang kemudian bertambah, rezeki kita nggak tahu dari pintu mana, tapi dengan silaturahim kita bangun, mudah-mudahan disitulah pintu rezeki yang baru ada. Pak Dario, Kak Masturi, bolehkah cetak brosur sendiri dari konten Iskariman untuk canvassing? Boleh banget Pak Dario, silakan, boleh banget. Bahkan kalau mau diedit, ditulis langsung nomor dan namanya Pak Dario di situ boleh, silakan gitu ya. Itu ya Pak Dario ya, silakan diedit atau mau cetak mandiri juga brosurnya boleh. Tapi yang jelas jangan merubah ketentuan, terutama misalkan
fasilitas yang ada seperti apa itu jangan dirubah-rubah gitu ya. Kita harus sebagai marketing properti yang jujur, apa yang ada di konten ya kemudian kita taruh di situ, kita sampaikan dan kita bisa sebar. Jangan dilebih-lebihkan atau jangan dikurang-kurangi. Kan gimana kita bisa mengetahui cabu yang hobinya PHP dengan cabu yang serius ingin membeli, dan bagaimana sikap kita terhadap kedua karakter cabu tersebut agar menjadi buyer di project. Gimana cara kita mengetahui cabu yang hobinya PHP? Sebenarnya gini, kalau yang hobinya PHP biasanya kita melihat komitmen gitu ya. Biasanya kalau kemudian diajak survei, tarik ulur gitu ya, itu biasanya itu udah yang kemudian PHP, yang kemudian kurang potensial. Kadang mau, kadang enggak, dan sebagainya, mempermainkan itu biasanya itu cabu yang kemudian nggak potensial. Saya kira cabu yang kemudian nggak punya komitmen gitu ya, itu bukan target market. Dan sekarang apalagi Bapak Ibu ya, ada get kontak gitu kan, kita bisa lihat media sosialnya gitu, kita bisa melihat karakternya gitu ya. Itu kan udah banyak lah di apanya, difasilitasi oleh media sosial saat ini gitu. Tapi bagi yang serius biasanya benar-benar di mana saya juga ketika diajak survei gitu ya, diajak ke project, beliau langsung siap, saya akan jadwalkan nanti setelah saya selesai tidak sibuk lagi. Nah itu cukup serius Pak. Tapi kalau bahasanya itu yang PHP itu, ya deh nanti dulu deh, kapan-kapan aja nanti saya kabarin gitu ya. Terus kita follow up lagi, kita tanya lagi, nanti dulu deh gitu ya. Nah itu biasanya agak PHP gitu. Sekalipun datang, datang juga dalam tanda petik terpaksa gitu kan. Cuma pengen tahu aja gitu. Nah, gitu ya Pak Rahmat Hidayat. Jadi memang penting sih untuk kita mengetahui cabu ini hobinya PHP gitu ya, atau kemudian serius pengen beli gitu ya. Kalau udah serius mah biasanya udah pengen menjadwalkan survei itu. Oke, saya pengen ke sini tanggal sekian-sekian gitu ya. Gitu Pak. Mau tanya lagi, apakah tidak masalah nyusun katalog yang kebetulan sudah ada produk lain sebelumnya di WS of Business? Terima kasih. Nggak masalah Pak, Bu. Ya, silahkan ditaruh dilengkapi di situ. Boleh-boleh saja gitu. Justru kalau tidak ada katalognya, justrunya jualan properti tapi udah pakai WhatsApp bisnis tapi nggak ada katalognya. Ini beneran nggak sih jualan properti? Kan jadi ragu gitu ya. Gitu ya Bu ya. Walaupun memang lebih bagusnya nomor untuk jualan properti ya satu, nomor untuk jualan properti untuk produk yang lain satu. Fokusnya bagusnya seperti itu. Misalkan nih Bu Nai gitu ya, jualan herbal juga, ya nanti nomor untuk properti satu, untuk herbal satu. Bagusnya memang seperti itu. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya sudah, berarti ya ditampil di situ juga nggak jadi masalah sih Bapak Ibu. Iya, Pak kapan selesai? Pak Fauzi gitu ya. Udah selesai Pak, ini tugasnya udah ada, udah muncul. Mau keluar duluan silahkan gitu ya. Tapi sekali lagi, silahkan tugas ini kemudian dijalankan, diperbaiki, biar kita selalu ada upgrade-nya. Jangan sampai cuma sekedar belajar, tapi tiba-tiba besok udah hilang gitu ya. Bolehkan nomor WhatsApp bisnis digabung dengan WhatsApp sehari-hari? Boleh, tapi kami sangat sarankan dipisah. Kalau pertanyaannya boleh enggak? Ya boleh-boleh aja. Tapi saran dari kami baiknya dipisah. Karena di Sekaliman Academy aja banyak nih grup tentang informasi training, ada grup tentang jualan gitu ya, grup tentang kopdar juga ada. Gitu Bapak Ibu. Ini memang saran saya sih dipisah. WhatsApp sehari-hari dengan istri dan sebagainya, dengan keluarga dan sebagainya dipisah. Tapi kalau nggak memungkinkan digabung juga ya mangga silakan. Takutnya kan Kang ring satu saya kan kenalnya sama WhatsApp yang saya jalani sekarang, yang nggak jadi masalah juga, boleh-boleh aja digabung, gitu ya. Yang penting Bapak Ibu dan tanda petik ya, banyak grup gitu ya, atau kemudian nanti ada gabung ke beberapa grup, ya harus bisa maintenance atau kemudian bisa memanage waktu dan juga memanage grup gitu ya. Ketika buka grup jualan ya fokus memang pikiran kita untuk jualan. Ketika kemudian kita buka grup keluarga ya fokus kemudian untuk keluarga gitu. Saya coba masukkan promo di sebuah aplikasi jualan properti, tapi untuk foto-foto dari Skaliman tidak bisa lolos karena banyak tulisan dan gambar rumah atau kaplingan jelas. Bisa buatkan foto yang tidak dipenuhi tulisan kiri kanan atas bawah. Nah, itu berarti kan foto ini ya, foto mentah ya. Ada sebenarnya Bapak Ibu, setahu saya di Telegram juga harusnya masih ada gitu ya. Konten mentah yang bentuknya ya hanya sekedar foto covernya atau progres covernya kemudian dikirim, itu ada. Nanti coba minta sama leader marketing ya Pak Arman ya,
nanti sebelum kan ada ya foto yang sudah diedit gitu ya, udah ada dan sebagainya, ada foto yang mentah kontennya, foto sekedar ya couplingnya, progresnya dan sebagainya. Tapi paling bagus gitu ya, paling bagus itu di media sosial itu kita datang ke project, kita lihat, kita ambil foto di situ, kita posting. Nah, itu bagus banget. Trust-nya dapat. Oh, betul nih Pak Arman udah datang ke project Granada gitu ya kan. Ada Pak Armannya, oh ini couplingnya. Itu kemudian bagus banget, lebih bagus seperti itu Bapak Ibu. Makanya kami selalu menyediakan kopdar di setiap bulannya. Atau Bapak Ibu mau main ke project satu minggu juga silahkan. Boleh-boleh aja. Gitu ya. Sering banget di PHP Pak Abdul Salam, Masya Allah ya. Mudah-mudahan tetap jadi pahala Pak. Karena kalau dalam properti syariah itu, walaupun Anda petik jadi PHP, tapi setidaknya kita dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Kita sudah mengedukasi, menyampaikan jualan yang memang sesuai dengan syariah. Jadi mungkin secara closingan atau secara materi nggak dapat, tapi saya yakin secara pahala, insya Allah sudah dapat Bapak Ibu. Itulah jualan properti syariah itu yang murni syariah itu nggak ada ruginya gitu ya. Tetap untung, nggak closing ya untung tetap dapat pahala, closing untungnya double gitu ya. Di PHP-in memang kita perlu sabar, tapi lagi-lagi kita harus yakin motivasi diri kita, walaupun di PHP-in banyak customer, yaitu namanya resiko marketing gitu kan, ditolak di PHP-in, ya itulah bagian dari lika-liku perjalanan seorang marketing. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau justru kalau seandainya seorang marketing nggak pernah di PHP-in, nggak pernah ditolak, nah itu belum teruji tuh seorang marketingnya. Kamu tanya apakah promo buy one kafling free kambing kurban sampai kapan promonya? Sampai Idul Adha. Nanti setelah Idul Adha sudah tidak ada promonya lagi, Kang Novi ya. Jadi dimanfaatkan banget nih hari Sabtu atau hari Ahad gitu ya, konsumennya untuk survei dan juga silahkan booking di hari itu gitu. Setelah Idul Adha, setahu saya tidak ada promo lagi untuk beli kafling dapat kurban. Itu ya, nanti ada promo yang lain tentunya. Kak Mas Turi, bestseller bulan ini siapa? Bulan ini kan kita belum akhir bulan ya Pak ya. Paling nanti kita tentukan di akhir bulan. Karena masih tanggal belasan, baru pekan kedua. Untuk promo di Google, apakah penjualan dalam satu lokasi masih dalam jumlah yang banyak? Karena prospek di Google kan terus kan tidak bisa dihitung minggu atau bulan. Saya masih belum paham pertanyaan Pak Rido ya. Bos, bisa mungkin disederhanakan lagi Pak. Untuk promo di Google, apakah penjualan dalam satu lokasi masih dalam jumlah yang banyak? Sebenarnya kita setiap minggu selalu ada penjualan, ada progres dan sebagainya. Tapi selama kemudian selalu mentor marketing itu mengirimkan konten promosi, selama itu pula stoknya masih ada. Nanti tergantung ketika survei di lapangan gitu ya. Insya Allah selama ada kontennya mati itu masih ada, masih banyak Bapak Ibu untuk bisa potensi dijualkan atau dijual kembali oleh Bapak Ibu sekalian. Kapan ada kopdar pembakaran di Granada? Insya Allah di bulan ini kita ada. Nanti kita jadwalkan, kita sampaikan di grup. Sebenarnya kalau mau sepekan sekali juga boleh ke Granada. Nanti hubungin mentornya aja, Kang. Saya pengen ketemu dengan Kang nih di Granada sambil lihat lokasinya, sambil kita ngobrol, saya sambil konsultasi, bisa banget Bapak Ibu. Kalau leader marketingnya atau mentor marketingnya nggak ada survei, bisa banget untuk bertemu dengan mentor marketing di project langsung. Kapan bisa Kopdar untuk lihat lokasi Pak Denny? Nanti kita sampaikan di grup ya Pak. Nanti insya Allah di bulan-bulan ini tentu ada. Nanti ya insya Allah kalau ya paling minggu depan gitu ya. Soalnya kan minggu ini kita Idul Adha gitu ya. Insya Allah minggu depan nanti kita sampaikan detailnya seperti apa. Kita Kopdar di lokasi project. Oke, ada lagi kita mau posting video atau gambar mana lebih baik di beranda atau sebagai reels. Kalau video saran saya di sebagai reels Pak Bu ya. Pak Simanjuntak. Kalau video saran saya terutama di IG di YouTube gitu ya sebagai reels aja. Kalau untuk postingan di beranda itu foto-foto. Ya walaupun memang boleh juga untuk mengupload video. Tapi saran saya sih kalau untuk video di share-nya di short gitu ya, di reels dan sebagainya. Di IG kan di reels atau video YouTube gitu ya kan di short dan sebagainya. Kalau buat WhatsApp bisnis baru apa bisa menggunakan nomor WhatsApp lama? Bisa, tapi jangan sampai lupa untuk kemudian mencadangkan pesannya. Karena kalau nggak dicadangkan pesannya nanti pesan-pesan sebelumnya hilang.
gitu ya Pak Nur Hadi ya. Silahkan WhatsApp biasa diganti ke WhatsApp bisnis, tapi ingat jangan sampai kemudian chat-chat sebelumnya hilang. Caranya gimana? Dicadangkan pesannya terlebih dahulu. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu. Masya Allah luar biasa pada kesempatan kali ini sudah jam 9. Pas banget nih. Jam 20.59. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang materi pada kesempatan malam kali ini. Next, kita akan masuk materi tentang optimalisasi WhatsApp marketing. Kita caranya bangun branding dan juga closing dari WhatsApp marketing, termasuk juga manajemen database yang hot, warm, cold, dan sebagainya. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang. Ya, ini sekali lagi silahkan dimanfaatkan waktu ini dan juga kesempatan untuk training belajar lebih dalam lagi tentang dunia properti bisnis, marketing, properti ya di Iskariman Academy. Oke, silakan tugas ini dipahami dan juga dilakukan, gunakan WhatsApp bisnis, perbaiki foto profil dan perluas jaringan, perluas silaturahmi. Itu dijalankan kembali. Next, insya Allah kita lanjut di optimalisasi WhatsApp marketing, branding, dan closing. Kenapa WhatsApp marketing? Karena pada ujung-ujungnya, setelah kemudian komunikasi di media sosial, baik itu Instagram, OLX, gitu, Facebook, YouTube, dan sebagainya, ujung-ujungnya pasti ke WhatsApp. Nah, gimana cara optimalisasi WhatsApp-nya? Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Baik, terima kasih dari saya kembalikan kepada Kang Zahid sebagai MC pada kesempatan malam kali ini. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, baik, terima kasih Coach Mas Turi yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa terkait dengan personal branding pada malam hari ini. Dan alhamdulillah juga ya tadi kedatangan gue starnya luar biasa, ada Pak Cepi ya. Jadi bisa kenal ya kalau Bapak Ibu semua ketika pertama kali ikut webinar, kemudian Bapak Ibu diperlihatkan yang mendapatkan reward. Nah, itu beliau ya tadi malam. Jadi alhamdulillah beliau bisa hadir memberikan testimoni yang luar biasa pada malam hari ini. Baik, mungkin ada statement akhir Coach untuk malam hari ini. Statement akhir dari saya, cukup jalankan tugas gitu ya. Karena tentunya kami memberikan tugas ini tidak lain dan tidak bukan adanya yuk kami mengajak Bapak Ibu sama-sama untuk kita berhasil gitu ya. Mudah-mudahan jadi pembelajaran ilmu yang bermanfaat dari kami, itu aja sih. Dan ikuti terus pembelajaran online maupun offline di Iskariman Academy. Insya Allah belajar di Iskariman Academy itu nggak sia-sia. Insya Allah nggak akan ada yang hilang gitu ya, kecuali manfaat yang pastinya nanti Bapak Ibu pasti akan dapatkan. Terima kasih banyak. Yang mau memberikan testimoni juga silakan di kolom chat. Itu aja Kang Said. Oke. Nah, itu Bapak Ibu ya. Tadi pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Coach Mastori dan mengingatkan sekali lagi ya pada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Tadi tugas dari Coach Mastori apa untuk melengkapi ketiga hal tadi ya. Silahkan dikerjakan, nanti dilaporkan kepada leadernya masing-masing ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan. Insya Allah dikasih waktu berapa lama nih Coach untuk menyelesaikannya Coach? Nah, pokoknya 1 minggu ke depan harapannya sudah selesai semuanya. Oke. Lebih cepat, lebih baik. Ingat ya, Coach Masri pernah menyampaikan yang apa Coach? Orang besar? Saya lupa itu Coach. Mimpi besar hanya untuk orang besar. Bukan orang besar jika tidak punya mimpi besar. Oke. Baik Bapak Ibu teman-teman, pada malam hari ini sudah sampai di akhir acara daripada Property Basic Class pada malam hari ini. Kita cukupkan pertemuan malam hari ini dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Terima kasih. Pak Adenana gimana Pak Adenana ini habis dari Jogja? Alhamdulillah lagi numpuk kerjaan nih Kang. Salam sukses buat semuanya.